Halo Bung Rocky, sebenarnya saya pengen ada topik lain, tapi apa boleh buat? Kayaknya kita mau nggak mau, terus mencapai nanti Pilpres itu masih tetap aja ngomongin bagaimana cawe-cawenya Pak Jokowi. Ya, apa boleh buat? Memang realitasnya seperti itu gitu, karena ini ada yang komentar ke saya, ini kenapa sih ngomongin Jokowi aja gitu? Ya saya bilang kalau ada topik lain yang lebih kuat dan lebih penting, bukan hanya sekedar kuat ya, tapi lebih penting kita bahas ya kita pasti akan bahas, misalnya soal Rempang. Tapi ketika ngomongin Rempang, ngomongin Pak Jokowi juga akhirnya. Ketika Ah, ngomongin Pak Pohwa tuh ngomongin Pak Jokowi juga kan. Jadi apa boleh buat seperti itu, Bung Roky? Emang sebuah muara dari proses politik, dari kekacauan orientasi berbangsa, ketidakmampuan untuk menghidupkan kembali harapan bagi milenial. Itu datang dari terlalu lama Pak Jokowi menelantarkan yang kita sebut sebagai politik pikiran tuh. Terlalu lama Pak Jokowi tidak menyentuh atau bahkan tidak pernah menyentuh yang disebut politik intelektual. Jadi itu dasarnya kenapa FNN terus-menerus bukan mengincar tapi mengintai masa depan itu setelah Jokowi apa. Kan itu lebih penting kan. Dan Pak Jokowi meninggalkan keberantakan maksimal, secara politik berantakan karena cawe-cawe, secara ekonomi gagal karena hutang berlimpah dan kemampuan untuk menghidupkan ekonomi rakyat tidak terjadi itu, harga-harga tetap naik terus tuh, janji untuk swasembada beras, akhirnya Jokowi mengimpor lagi 400 ribu ton dari Cina segala macam. Jadi semua itu berujung pada satu pikiran maksimal. Di ujung pemerintahan Pak Jokowi justru Indonesia terpuruk. Dan seluruh keterangan yang kita bahas di FNN akhirnya dapat pembenaran dari analis-analis internasional. Dari Amerika, bahkan Time sendiri mengkritik proses-proses pencaplokan PSI oleh oleh anaknya Pak Jokowi, dan beberapa teman masih berkomentar itu nggak ada urusan dengan Jokowi loh. Kaisang sendiri mengatakan itu adalah akibat advis dari Pak Jokowi untuk pergi ke PSI. Jadi memang pada akhirnya muara dari semua kekeliruan ini atau kesalahan ini adalah pada presiden, karena memang presiden yang bertanggung jawab. Menarik ya, beberapa media asing bahkan langsung apa konklusinya jumping conclusion gitu ya. Ini pertarungan Pilpres ini bukan lagi antara Anies, Prabowo dan Ganjar gitu. Malah melihat ya begitu masuknya Kaisang, ya ini bagian dari permainan dari Jokowi semuanya gitu. Saya baca-baca begitu, Bung Rocky. Emang, jadi bagi pers asing atau bagi pengamat asing itu ajaib tuh. Bagaimana mungkin satu peristiwa politik bisa berlangsung dalam 2 hari? Walaupun para pembela Jokowi bilang enggak dari lama, iya, tetapi dalam tradisi demokrasi yang Ya. kita mengerti, Hmm. ada yang kita sebut persiapan, ada yang kita sebut pematangan segala macam. Jadi di ujung kepemimpinan Pak Jokowi, karena gagal merebut uh, Demokrat yang memang jadi impian Pak Jokowi punya partai, gagal gagal merebut PDIP, gagal merebut atau tidak mungkin merebut Gerindra, maka dia rebut sesuatu yang sebetulnya dangkal tuh. Jadi orang anggap bahwa kenapa Kaisang jadi ketua umum partai PSI supaya mudah dikudeta oleh Jokowi kan. Dan nanti Jokowi akan kudeta anaknya sendiri tuh supaya Jokowi jadi ketua ketua partai di situ kan. Jadi tetap kita lihat ini persiapan dinasti yang kita nggak tahu apa poinnya tuh. Begitu Pak Jokowi selesai, yang disebut kemampuan Jokowi untuk punya grip, punya pengarahan atau punya intervensi nggak ada lagi. Lain dengan SBY yang dari awal punya partai dan punya profil internasional, lain dengan Habibie yang macam-macam. Pak Jokowi ini unik, dia datang dari tradisi Wong Cili, tapi ingin terus berkuasa, kan ajaib kan? Ya Hmm. sebetulnya orang merasa ya Jokowi kan harusnya memberi contoh bahwa dia akan kembali menjadi Wong Cili. Sekarang dia mau jadi elit. Ini namanya merindukan bulan, dan bulannya tertutup awan, jadi nggak bisa nyampe-nyampe tuh. Ya, ya. Oke, kalau kita melihat ya dari situasi eh, yang sekarang ini, kalau PSI, saya kira kita mesti ini kan Bung Rocky karena strukturnya itu kan dia ada Dewan Pembina, Bung Rocky. Jadi saya kira dia tidak perlu mengkudeta, tapi ya kalau mengkudeta ya Jeffrey Giovanni yang sekarang jadi ini kan tokoh yang di belakang layar yang nggak pernah muncul, tapi sebenarnya dia adalah yang mengendalikan PSI ini gitu dan kemarin dia juga hadir di Solo. Jadi tinggal saya kira Pak Jokowi tinggal bicara-bicara sama Jeffrey, udah gantian deh saya nanti yang jadi ketua Dewan Pembina gitu. Tapi ketika Pak Jokowi nggak jadi presiden lagi, saya kira juga tidak mudah juga gitu. Saya membayangkan, kan sering juga terjadi satu keajaiban, seseorang yang diasuh bahkan anaknya sendiri nggak mau lepasin lagi. Ya, ya, Bayangin Kaisang udah kenikmatan di situ, dia udah punya sistem, udah pengikut
yang fanatik, lalu Jokowi merasa harus dia tuh. Lalu diatur bagaimana Pak Jokowi mengkudeta anaknya sendiri. Hal yang berlangsung di dalam sistem politik Afrika juga begitu. Di beberapa tempat dalam sejarah kerajaan kita juga begitu tuh. Kudeta di dalam internal keluarga, kan itu intinya kan. Ya, Kenapa? Karena politiknya politik keluarga pada akhirnya. Jadi kita lihat bagaimana mungkin diputuskan di meja makan, Kaisang kamu nanti angkat saya jadi kakak pembina atau jadi apa namanya itu penasihat partai segala macam tuh. Tapi politik itu punya asasnya sendiri, yaitu power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kalau kekuasaan Kaisang itu menjadi absolut, lalu dia punya semacam oligarki dalam partai, dia bisa juga jalan sendiri itu tanpa hmm. pengendalian ayahnya itu. Walaupun kita hanya bayangkan itu sebagai hipotesis, tetapi dalam sejarah politik dinasti atau politik kekeluargaan itu bisa terjadi Ya, konflik ya. lagi di dalam keluarga. Nah, ini kan yang menarik sekarang ini ke Projo, misalnya Bung Rocky ya, kan Projo ini akan segera melakukan munas kalau atau karena saya tidak tahu apa sebutannya mereka yang akan memutuskan kemana arah dukungannya. Tapi kita udah tahu lah kalau Projo yang sekarang Budiari ini pasti udah hampir pasti itu ke Pak Prabowo gitu ya. Kecuali tiba-tiba Pak Jokowi berubah, ya dia akan berubah juga karena kan Projo, PSI ini kan semua sebenarnya ini adalah mereka yang selalu menyebut tegak lurus pada Pak Jokowi. Jadi sangat tergantung ke mana dia akan mengarah. Tapi sekarang ini terjadi kan perpecahan di Projo. Ada menyebut yang Projo, Pro Jokowi Ganjar gitu ya. Dan kemudian dan dia sudah mendeklarasikan untuk mendukung Ganjar. Tetapi kemudian disebut oleh Projo yang dipimpin oleh Budi Ari sebagai ya ini abal gitu, Projo abal, Projo palsu. Sementara Projo Ganjar menyebut bahwa ini gerbong kosong. Ini menarik juga ini di antara ini artinya pendukung Pak Jokowi sendiri pecah gitu. Ya, jadi projonya pasti juga pecah, mungkin udah pecah empat sekarang. Demikian juga relawan Jokowi pecah. Demikian juga apa namanya itu mereka yang berkumpul yang setiap kali bikin hoax itu apa namanya Pasar-pasar. pasar-pasar ini juga pecah. Jadi memang di dalam pola hari-hari ini semua orang ingin cari selamat dan semua orang masuk di dalam logika pragmatisme. Pragmatisme artinya amplop, gampangnya begitu Iya, kira-kira. iya, iya, iya. Jadi yang terjadi sekarang bukan lagi relawan, tetapi orang yang mencari kerjaan. Bukan lagi buzzer yang meniup-niupkan keuangan, tapi buzzer yang melihat peluang untuk beroperasi di wilayah yang mungkin juga dia nggak sukai, tapi karena ada uang di situ. Jadi politik akhirnya menjadi transaksi material. Itu yang kita sayangkan atau kita gembirakan justru supaya terlihat bahwa memang diperlukan semacam kaca pembesar untuk melihat bahwa kemungkinan kita balik pada politik ideologi, politik intelektual itu udah jauh, udah nggak mungkin. Jadi biarkan aja ini membusuk dan itu yang menjadi bagian dari cara kita berteori. Jadi pembusukan politik memang mesti berlangsung dulu, political decay harus berlangsung dulu Hmm. supaya tunas baru yang muncul. Jadi kita anggap aja bahwa perpecahan di kalangan projo itu memang udah sunatullah begitu. Karena Iya, mereka dibentuk oleh kesepakatan-kesepakatan pragmatis, maka akan juga bubar secara pragmatis. Kan gampang aja. iya. Dan walaupun secara bercanda mereka juga menyebut kemungkinan kalau kalau Kaisang jadi ketua umum PSI dan kemudian nantinya Gibran ini diharapkan jadi ketua umum Projo dan saya kira kalau terjadi itu semakin sempurna gitu ya. Jadi ini poin-poin baru tuh yang sebetulnya kita udah cium nih pembusukan ini dari awal, tetapi kita masih menghitung ada nggak seseorang yang masuk akal di kalangan mereka, di kalangan projo, di partai-partai, di relawan, di base. Ternyata nggak ada tuh dan kita ya kita tuntun aja bangsa ini lepas dari bukti-bukti bahwa bangsa ini akan merosot di tangan Pak Jokowi yang cewek-cewek. Projo itu bagian dari cewek-cewek Jokowi. PSI bagian dari cewek-cewek Jokowi itu. Kalangan Cokro itu juga cewek-cewek. Jadi sekarang mereka nggak tahu mau ngapain kan. Tiba-tiba Jokowi tidak punya grip lagi pada mereka. Lalu mereka berupaya untuk nyari selamat masing-masing itu. Walaupun Jokowi menganggap nih ngapain kalian? Kan saya udah kirim sinyal bahwa sebaiknya pergi pada Prabowo aja. Tapi ada yang merasa bahwa ya masih mungkin dipanggil balik kalau ada balelo sedikit. Jadi Mbalelo bukan secara ideologis, tapi Mbalelo karena kepentingan-kepentingan oportunistis. Ya, tapi begini Oportunistik. ya Bung Rocky, masih ada hal yang selalu mengganggu saya dan saya kira bukan hanya mengganggu saya, mengganggu banyak teman-teman lain yang setidaknya menyampaikan kepada saya, kok bisa ya terjadi dalam negara sebesar ini gitu, ada 270 juta penduduk, banyak sekali orang pintar dan sebagainya, banyak politisi-politisi yang jauh lebih matang dibandingkan Pak Jokowi, kok semuanya tunduk begitu saja gitu kan?
kita lihat misalnya partai-partai politik yang seolah-olah seperti tidak berdaya berhadapan dengan Pak Jokowi. Kemudian civil society juga melihat kegilaan seperti Ancam ini juga hanya diam saja. Para purnawirawan jenderal senior-senior itu juga sekarang diam saja, bahkan malah sibuk mencari apa cantolan untuk masuk dalam pesta ini sekarang. Jadi kita masuk pada yang kita sebut sebagai apatisme itu. Dan mereka yang ada dalam apatisme sebetulnya menunggu ada yang memimpin perlawanan politik itu. Kita lihat misalnya kalangan elit ini pasti nggak punya lagi kemampuan untuk membayangkan satu gerakan sosial. Padahal di daerah itu gerakan sosial tumbuh terus. Kemarin di Lampung ada 5.000 petani bergabung dengan mahasiswa untuk menuntut penyelesaian agraria tuh. Di tempat-tempat yang lain ternyata tidak terekspos juga berlangsung. Jadi sebetulnya ini satu bukti bahwa Indonesia sedang mengalami perubahan fundamental yang tidak terasa, yang mungkin akan tumbuh menjadi isu ketika menjelang pemilu. Jadi kita mesti siap-siap bahwa soal-soal agraria, soal-soal keamanan global, soal-soal lingkungan, ini 3 isu yang akan jadi battlefield, tempat perang antara elite yang berkumpul di partai politik yang tetap tadi tidak punya kemampuan visioner karena menganggap ya udah terlalu tua mereka untuk berpikir masa depan. Berlawanan dengan para mahasiswa, dengan buruh, dengan petani yang mulai memperlihatkan satu pikiran baru bahwa hak-hak atas tanah, hak agraria, hak kampus untuk terus mengucapkan pikiran, hak guru untuk memperoleh keadilan. Ini satu gabungan kuat. Jadi kita harus bayangkan bahwa pemilu 2024 bukan sekedar aksi panggung, tapi dia akan dilawan oleh kekuatan yang dari awal kita sebut sebagai kekuatan rakyat. Ya, jadi menurut Anda ini sedang proses perubahan. Ini bukan mengacu pada koalisi perubahan ya. Ini dua hal yang berbeda ya. Proses perubahan itu sebenarnya sangat terjadi di Indonesia, dan ini tinggal kalau seperti tadi kita menyinggung air bah itu sekarang mereka mencari muaranya, itu bergerak untuk membobol semua itu dan akhirnya bermuara begitu. Jadi kok saya membayangkan kayak seperti ini, Bung Rocky, selalu kalau cerita-cerita film itu pasti pada akhirnya kebaikan itu akan menang atas kebatilan gitu. Ya, itu diucapkan atau tidak, gejala itu muncul tuh. Dan kita mulai lihat bagaimana tokoh-tokoh elit itu akhirnya menyerah satu persatu atau malu-malu mengakui. Pak Luhut mengakui bahwa ya banyak yang gagal investasi yang masuk. Bahlil masih berupaya untuk membela-bela tentang jumlah data investor. Padahal seluruh isu politik kita itu bisa kita baca lewat CNBC misalnya, lewat pers internasional. Kan itu intinya kan. Jadi keterbukaan informasi menyebabkan masyarakat tahu bahwa yang diucapkan oleh pemerintah itu sebetulnya bohong semua tuh. Nah, itu yang kemudian memberanikan mahasiswa untuk bergabung dengan buruh, buruh bergabung dengan petani, dan itu yang lagi berlangsung sekarang di Kalimantan, ada dispute, ada ketegangan yang sama di Lampung kemarin, di Gorontalo, di NTT, di Halmahera, di Morowali juga potensi. Jadi kelihatannya ada ya sejarah itu sedang menulis ulang masa depan. Ya, ya. Ya, ya, ya. Nah itu di tengah sejarah yang sedang ditulis ulang, ini kan di bawah permukaan juga santer akan ada reshuffle kabinet gitu ya. Dan ada beberapa nama yang disebutkan, oh ini akan masuk, ini akan digeser dan sebagainya. Pertanyaan saya malah sederhana. Hari gini kok masih ada yang tertarik untuk masuk dalam kabinet ya gitu. Ada aja orang yang ingin memperbaiki biografinya tuh. Oh, yang ya, ya. menganggap ini masih ada 2 halaman nih, mudah-mudahan masih bisa diceritakan pada anak cucu bahwa dia pernah jadi menteri atau pernah jadi komisaris kan. Satu hal yang betul-betul tadi di awal pembicaraan kita tuh, kemampuan intelektual elit kita itu turun luar biasa dibandingkan dengan kemampuan intelektual para pendiri bangsa itu, yang Yes. nggak peduli dengan jabatan, yang hanya berpikir tentang masa depan. Nah, kita ini justru di era Pak Jokowi kita kehilangan marwah itu. Jadi kematian pikiran itulah yang sedang dirayakan oleh elit hari ini. Ya. Kematian pikiran, dan itu berlangsung hanya di era Pak Jokowi. Ulama nggak boleh berpikir tentang agama dalam politik, dilarang politik identitas. Sementara tokoh-tokoh yang ada di sekitar Pak Jokowi justru mengeksploitasi identitas politik. Jadi itu terjadi itu. Kritisisme dilarang tuh. Tokoh-tokoh kritik itu pasti udah kena Undang-Undang 46, Undang-Undang ITE segala macam. Pers akhirnya jadi pengikut setia kabinet Jokowi itu, diajak ke IKN lalu mungkin dapat amplop tebal lalu berhenti untuk berpikir strategis. Jadi memang kalau kita lihat dari semacam drone masa depan, Indonesia ini
sedang memburuk dan nggak mungkin kita upayakan untuk kembali baik. Biarkan pemburukan itu maksimal dulu, baru tadi bisa tumbuh cemara-cemara baru dengan hijau yang betul-betul datang dari pengalaman historis kita. Bukan sesuatu yang tumbuh karena dipaksa-paksain. Jadi hukum sejarah itu memang begitu. Jadi kita terima aja bahwa semua hal yang pernah kita bayangkan sebagai pemburukan memang berlangsung juga akhir hari ini. Ya, 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 ya. Saya jadi teringat sebuah buku yang ditulis seorang sahabat, Swidi Tono. Saya lupa persis judulnya, tapi kira-kira gini judulnya itu bahwa ini otokritik itu bahwa generasi kita itu sekarang lebih bodoh daripada generasi Bung Karno dan Bung Hatta. Dan saya kira itu tepat gitu ya, menggambarkan. Iya, generasi kita yang diasuh secara salah oleh pemimpin yang juga dungu sebetulnya kan. Kan itu intinya kan. Jadi sinar pikiran itu nggak terbit tuh. Sinar pikiran itu kayak diserap oleh black hole yang menyebabkan kemampuan kita membayangkan masa depan aja kita takut kan. Ya, Membayangkan masa depan kita berhadapan dengan ancaman undang-undang ITE karena masa depan itu harus diucapkan secara kritis. yes, oke. Baik, Bung Rocky. Terima kasih, Bung Rocky. Sekedar renungan ini di hari di peringatan Hari Maulid Nabi ya. Bagi kita tetap 0% ya. Ya, sebuah hal yang tidak dimulai dengan dasar 0% selalu berantakan seperti sekarang. Oke, makasih, Bung Rocky. Ya.